Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Manhajus Salikin fi Tawdih al-Fiqhi fid Din. Nah, belum dia fotokopi dulu. Teman-teman fotokopi ya. Fotokopi dari mulai kitab Thaharah saja, nanti untuk kitab Shalah menyusul, karena untuk kitab Thaharah masih panjang. Mungkin berapa ya, 5 atau 10 lembar, biar tidak terlalu terbebani dan ada perhatian terhadap apa yang ditulis atau yang disebutkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Telah kita lalui pelajaran yang lalu ataupun pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, di mana beliau menyebutkan tentang masalah pertama tentang ahkam li ahli mukallaf, hukum yang dibebankan kepada orang-orang yang telah masuk kepada kategori mukallaf, yaitu muslim balighun aqilun. Seorang mukallaf, seorang yang muslim, kemudian baligh, telah masuk usia kepada usia bulugh. Jika laki-laki itu ditandai dengan diantaranya mimpi, yang dimaksud dengan mimpi basah ya, kemudian tumbuhnya bulu kumis. Demikian pula terkhusus disebutkan oleh ulama fuqaha atau ulama fikih, yaitu tumbuhnya bulu kemaluan. Adapun pada wanita ialah dengan apa? Haidnya mereka. Maka hukum yang disebutkan oleh syariat apabila seorang telah masuk usia balik ada 5 hukum, yaitu apa? Wajib, kemudian haram, makruh, sunnah dan mubah. Kemudian diterangkan pula tentang kitab Thaharah, yaitu muallif membuka dengan pembahasan kitab Thaharah, kitab yang mengumpulkan masalah-masalah bersuci, kitab yang mengumpulkan masalah-masalah bersuci.
Nah, kenapa para ulama fikih dalam kitab-kitab fikih mereka itu permasalahan pertama yang dibuka ialah masalah kitab thaharah, masalah bersuci. Bukan kitab shalah. Justru kitab shalah di nomor 2 kan. Awet pelajaran yang lalu lupa. Nah, entah salah namanya apa? Iya Pak. Hadir pelajaran sebelumnya. Anda ya? Hadir belum? Nah, siapa yang hadir? Anda? Nah, hadir. Kenapa para ulama fikih ketika memulai dalam kitab mereka membahas masalah fikih kan banyak ya. Ada suci, ada masalah sholat, ada jual beli, kan begitu. Ada masalah haji, ada masalah zakat. Tapi dimulai dengan masalah bersuci. Kenapa? Tidak ada sholat tanpa wudu. Bab taharah. Nah, jadi bermula dari hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 apa? Dasar, yaitu apa? 2 kalimat syahadat, terus sholat, kemudian apa? Zakat, kemudian puasa dan ibadah haji. Adapun masalah pertama, masalah tauhid, para ulama mengkhususkan dalam pembahasan apa? Kitab tauhid. Artinya para ulama fikih bukan berarti mereka tidak mengetahui masalah fikih, masalah tauhid, dan mereka tidak menganggap penting, tapi masalah itu dibahas khusus dalam masalah kitab apa? Tauhid. Kemudian kalau kitab fikih baru urusan sholat, kemudian urusan apa? Puasa, urusan zakat, urusan haji. Paham ya? Sementara sholat, kenapa tidak didahulukan pembahasannya? Sesungguhnya merupakan pembahasan yang penting, tetapi sebelum sholat itu ada apa? Pendahulunya. Karena salah satu syarat sahnya sholat ialah apa? Bersuci. Rasul SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat seorang tanpa bersuci. Sehingga masalah bersuci harus dikedepankan sebelum bahas masalah sholat itu apa? Sebelum membahas masalah sholat itu sendiri. Paham ya runtutannya? Jadi Islam itu dibangun di atas 5 apa? Dasar. 5 rukun. Rukun Islam 5. Syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Adapun ditanya, kenapa kok tidak masalah tauhid didahulukan? Kita dahulukan. Tetapi pembahasan itu dibahas para ulama khusus dalam kitab-kitab tauhid mereka dan bukan dalam kitab apa? Fikih. Namun dalam masalah fikih yang dibahas pertama kali sholat. Kalau ditanya, kalau memang sholat merupakan pembahasan yang awal, kenapa tidak didahulukan? Jawabannya apa? Dalam masalah sholat perlu adanya pembukaan, yaitu dengan bersuci. Sehingga masalah bersuci dikedepankan sebelum membahas tentang inti atau perkara yang terkait dengan masalah sholat itu sendiri. Kemudian setelah sholat, setelah toharoh, masalah toharoh dibahas masalah air. Dibahas masalah air. Kita dunia. Kenapa? Setelah itu kok yang dibahas masalah air. Jadi asal mula bersuci dengan air, ya. Asal mula bersuci itu dengan air. Baik
mensucikan dari hadas seperti seorang tidur itu tidak terkena najis, seperti seorang buang angin tidak najis, tapi dengan cara apa itu? Wudu, kan begitu. Seperti orang yang junub, mimpi, atau seorang yang bersubuh, maka menjadi pembatal wudu. Namun bedanya kalau seorang sampai pada tingkatan junub, ialah dengan apa? Mandi. Adapun najis, masalah najis juga dicuci, dibersihkan. Seperti seorang membersihkan dari perihal kotoran, misalnya terkena air kencing atau terkena kotoran, dalam hal ini ialah tinja. Nah, kita masuk. Qala faslun fil miyah. Pasal dalam pembahasan air. Wa amma salatu falaha syurutun tataqaddam 'alaiha. Adapun dalam masalah salat ada di sana syarat yang telah berlalu. Faminha, di antara syarat salat ialah at-taharah, bersuci. Masalah syarat sahnya salat ialah dengan cara bersuci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat apapun, baik yang wajib maupun sunnah. Baik salat wajib maupun sunnah, kecuali dengan wudu atau dengan cara taharah, bukan wudu tapi taharah, yaitu dengan cara bersuci. Karena kalau seorang itu hadasnya akbar, maka dengan mandi, tidak cukup dengan wudu. Oleh sebab itu di sana ada satu pertanyaan yang dikemukakan kepada komite Dewan Fatwa yang dibimbing atau diasuh oleh para ulama. Orang menyangka bahwa namanya suami istri, jika melakukan hubungan dan kemudian tidak keluar mani, menganggap perkaranya tidak menjadi kewajiban untuk mandi. Berjalan seperti itu lama, cukup dengan wudu katanya. Nah, seperti ini satu kesalahan. Kesalahan. Kalau sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Karena Allah Jalla wa Ala, Rasul mengatakan, la yaqbalullah sholata bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat seorang tanpa bersuci. Termasuk bersuci di sini, kalau seorang itu hadasnya akbar, maka dengan cara apa? Mandi. Dengan cara mandi. Kalau hadasnya akbar, cukup dengan apa? Wudu. Nah, cukup dengan berwudu. Jadi pertama, hadis ini la yaqbalullahu sholata, Allah tidak menerima salat. Yang dimaksud di sini la yujzi, tidak sah. Allah tidak menerima salat di sini, tidak sah. Baik salat wajib maupun salat apa? Salat sunnah. Bi ghairi tahurin, tanpa dengan bersuci. Meliputi bersuci dari apa? Hadas maupun najas. Mensucikan diri dari hadas, hal yang membatalkan sholat atau wudu, baik dengan cara mandi atau wudu, atau bersuci yang dimaksud membersihkan najis, atau yang dimaksud dengan bersuci yang membersihkan najis. Hadis ini disebutkan oleh muallif, yaitu Syekh Sa'di, sebagai hadis yang muttafaqun alaih, dan sesungguhnya hadis ini tafarrada bihi Imam Muslim, yaitu hanya Imam Muslim yang mengeluarkan hadis ini, hanya Imam Muslim yang mengeluarkan dari sahabat Abdullah ibn Umar, Faqala rahimahullah,
Faman lam yatatahhar, barang siapa yang tidak bersuci minal hadatsil akbar, baik dari hadas yang besar wal asghar atau hadas kecil. Barang siapa yang sholat kemudian dia tidak bersuci dari hadas yang besar maupun yang kecil. Paham ya tentang definisi hadas akbar dengan hadas asghar, hadas besar dengan hadas kecil? Ada yang belum paham? Jadi kalau hadas akbar, hadas besar itu meliputi perkara-perkara yang mewajibkan seorang untuk mandi. Meliputi perkara-perkara yang mewajibkan seorang untuk apa? Mandi. Seperti mimpi basah. Demikian pula seorang jika telah berkeluarga bergaul, yaitu menggauli istri, baik dalam hal ini yaitu mengeluarkan mani ataukah tidak. Karena hadits Aisyah yang menyatakan perihal perkara yang sebagian riwayat menyebutkan tidak keluarnya air mani, telah ada riwayat walaupun tidak keluar air mani, tetap itu perkara yang mewajibkan seorang untuk apa? Mandi. Kemudian al-asghar, hadas asghar seperti buang air kecil maupun besar, demikian pula buang angin. Ini cukup dengan apa? Wudu. Cukup dengan wudu. Demikian pula bersuci dari najasah, bersuci dari najis, membersihkan najis, terkena kotoran yang menajiskan. Dan nanti akan ada pembahasan apa saja yang di situ menajiskan, hal-hal apa saja yang di situ menajiskan. Qala fala salata lahu, maka barang siapa yang melakukan salat tanpa bersuci maka tidak ada salat baginya. Apa maknanya? Tidak sah. Tidak sah. Hadis ini berbeda dengan hadis Abdullah bin Umar yang di mana Rasulullah SAW menyebutkan man ata arrafan aw kahinan la yaqbalullahu salatahu arba'ina yauman. Istilah la yaqbalullah, Allah tidak menerima, kalau di sini tidak sah. Tidak diterima maknanya tidak apa? Tidak sah. Walaupun dengan ikhlas, seorang mau sholat dengan ikhlas karena Allah tapi tidak bersuci, tetap tidak sah. Allah tidak menerima. Karena ini harus sesuai dengan aturan. Oleh karenanya kalau ada pertanyaan kenapa kaum muslimin kalau misalnya sholat harus wudu dulu, jika junub harus mandi dulu, ini merupakan aturan yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada hambanya melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ayat yang menyebutkan idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Jika kalian ingin beranjak menuju salat maka wudu dulu, basuh muka, basuh tangan sampai kepada siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Usap kepala Anda. Demikian pula cuci kaki Anda sampai kepada mata kaki. Itu yang diistilahkan dengan rukun apa? Wudu. Rukun wudu. Kemudian hadis yang tadi terakhir kita bacakan bahwa barang siapa yang mendatangi dukun. Tahu dukun tidak? Hah? Bukan dukun pijat, dukun bayi bukan. Dukun yang suka apa? Suka meramal, misalnya ada yang kehilangan. Dan sesungguhnya muamalahnya dukun ini bisa sukses, jangan dikira atas keahliannya. Biasanya jin. Kan kalau memberitakan hal-hal yang telah lalu, sebagai contoh, seorang yang kehilangan sesuatu, itu bisa saja pada suatu saat tepat pengkabarannya.
Adapun Anda ketika kehilangan, itu yang datang fulan bin fulan, kan begitu. Dan kalau tahu dalam posisi-posisi yang di situ hanya praduga, ini biasanya ada kecenderungan untuk mengadu domba. Kamu punya teman ya? Iya. Akrab dengan dia? Akrab sekali, baik sekali. Hati-hati, sepertinya dia, kan begitu. Coba saja, waktu tidur kan bilangnya iya. Terus yang tidur di samping tadi siapa? Ya teman saya. Bahkan kadang-kadang untuk mencerai-beraikan pasangan suami istri, sang suami datang kepada dukun. Loh, yang di rumah Anda itu siapa? Saya belum punya anak. Lah kalau begitu siapa istrinya? Anda percaya dengan istri Anda bahwa istri Anda itu seorang yang jujur? Mulai ragu, ya? Mulai ragu. Nah ini perkara-perkara sesungguhnya begitulah. Dukun-dukun menginginkan supaya hubungan yang telah terjalin antara seorang dia dengan temannya, dia dengan tetangganya, bahkan seorang suami istri itu diupayakan untuk terjadi apa? Cerai-berai, tidak akur. Andai kata dalam posisi betul yang diucapkan, bisa saja itu melalui apa? Jin. Kita kenal jin itu tidak kita lihat, tapi mereka menyaksikan kita. Itu kelebihannya. Jin, terkhusus dalam wujud aslinya, itu kita tidak mampu melihatnya. Sementara mereka menyaksikan, bahkan gerakannya lebih cepat. Gerakannya lebih apa? Cepat. Dan mereka juga bukan makhluk yang mengetahui ilmu ghaib. Jin juga bukanlah makhluk yang mengetahui ilmu ghaib. Hal-hal yang ghaib. Mungkin disaksikan oleh jin si fulan dari ini yang mengambil, diceritakan oleh dukun tadi, ciri-cirinya begini, disampaikan oleh jin tadi. Nah, ketika ternyata betul masalah yang disampaikan betul, apa yang terjadi? Oh, betul juga, hebat juga jin ini, apa dukun ini. Selesai masalah pertama. Masalah kedua, rindu dengan dukun tadi. Saya punya dukun yang mujarrab, telah terbukti, bukan keasliannya, bukan keasliannya, tapi terbukti dalam berbagai macam masalah. Ternyata ketika ditanyakan betul urusannya. Demikian. 3 kali, 4 kali terus, mungkin sekali benar, tetapi sekian apa yang disampaikan berupa kedustaan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa saja sekali betul, tapi 100 kedustaan, 100 kebohongan yang dia bawa. Demikian pula arwafan, baik dukun atau tukang ramal, meramal melalui telapak tangannya, garisnya bengkok atau lurus, ya. Meramal telapak tangannya, dihitung garisnya itu tercabang 2, 3. Demikian pula meramal tentang kelahiran. Ini ada legenda, sehingga di sana ada istilah sesungguhnya perihal yang dikatakan khurafah, yang makna khurafah itu sesungguhnya ialah perihal kepada i'tiqadun saqifun batilun, suatu keyakinan yang perihalnya tidak betul, itu lemah, tidak betul, tidak ada dalilnya, dan batil. Ini semuanya khurafah, dan sebagian membahasakan dengan tahayyul. Istilah khurafah, i'tiqadun saqifun batilun, suatu keyakinan yang bernuansa kepada legenda, cerita-cerita mitos, kemudian dia batil, tidak punya hujjah, lemah. Coba tanya saja sekian banyak cerita-cerita yang dikhurafatkan, ditahayulkan. Orang bercerita, misalnya pohon ini jika dilanggar akan demikian-demikian. Tempat ini apabila tidak diberikan kesaksian akan terjadi demikian-demikian. Itu baik bermakna kepada tahayul atau bermakna kepada apa? Khurafah.
Nah, hal-hal semacam ini kental di kalangan manusia secara umum, baik itu yang muslim maupun yang non muslim. Baik itu yang muslim maupun non muslim. Kental juga untuk meyakini hal semacam ini. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, terbimbing dengan akidah yang betul, terbimbing dengan keyakinan yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun dan untuk menanyakan satu perihal, demikian pula barang siapa yang mendatangi tukang ramal untuk menanyakan atau satu perihal, faqad daqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang diucapkan, Allah tidak menerima salat dia, la yaqbalullahu salatahu 40 yawma. Allah tidak menerima orang tadi salatnya selama 40 hari. Apa maknanya di sini tidak diterima salatnya? Tidak sah. Salatnya tidak sah. Gimana? Karena belum wudu. Dia wudu. Salatnya wudu, pakai wudu. Niatnya apa? Mungkin bahkan ingin bertobat. Gimana? Maknanya selama 40 hari tadi. Salatnya tidak sah. Maka dikatakan dalam hal ini tidak diterima salatnya, sah salatnya, tetapi tidak ada pahala baginya. Sah salatnya, tetapi tidak ada pahala baginya. Jangan sampai kalau begitu terus fungsinya apa yang namanya salat yang butuh pahala, menginginkan pahala ya. Kalau ternyata barang siapa yang datang ke dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkan, salat tidak terima dalam artian tidak ada pahala, lebih baik izin. Ya sudah kalau begitu izin 40 hari tidak salat. Ya tambah parah. Tambah parah kalau 40 hari tidak salat. Ada urusan lain nanti hukumnya. Kalau sampai 40 hari orang tidak salat, ada hukumnya tidak? Sehari saja, sekali saja, sebagian ulama memahami secara zahirnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal 'asr faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat asar, dia kafir. Kafir betulan, boleh dibunuh, dirampas hartanya. Ini ada ikhwan. Kemudian tiba-tiba dia tidak salat asar, motornya dirampas, uangnya diambil, dibunuh dia. Karena kafir dia. Kafir kan boleh begitu kan? Seperti bom. Bom, satu orang dibom, rugi bomnya. Nah, ada sebagian ulama yang memahami bahwa itu kafir betulan, kafir di saat itu. Tapi kalau kemudian dia sholat lagi, sholat maghrib menjadi apa? Muslim. Gitu. Muslim. Jadi menunjukkan tentang perkara yang bahaya. Pertama, ketika seorang meninggalkan sholat. Yang kedua, tentang hadis tadi, masalah meninggalkan sholat asar tadi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sholat asar. Bahkan para ulama merajih tentang pendapat qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'ala shalawati wa salatil wusta. Jagalah salat lima waktu dan khusus pada salat al-wusta. Apa itu al-wusta? Sebagai mengatakan zuhur, kan tengah, wusta itu tengah. Maka para ulama menyebutkan dengan hadis yang sahih bahwa wusta di sini apa? Asar, dan terkhusus jagalah sholat di waktu asar. Karena banyak orang-orang yang mereka itu dalam kesehariannya terhadap sholat asar ini sering apa? Luput. Ada istilah orang itu kalau kerja nanggung, ya. Kalau habis zuhur makan terus langsung kerja itu kan nanggung nanti kemudian kalau sholat asar. Ya sudah nanti sekalian pulang mandi. Habis mandi lupa. Bikin teh, kue, tiba-tiba ada maghrib. Tadi sholat belum. Atau para petani mungkin nyangkul semangat masih kotor nanggung. Pulang mandi kecapean, bikin istirahat. Jadi orang mengira bahwa aktivitas yang ada tadi ialah
aktivitas yang serba nanggung, padahal tidak. Andai kata seorang walaupun tinggal satu titik, andai kata kita nulis itu tinggal satu titik i, baru menggores ulang titiknya, dan memang perkaranya wajib untuk kita tinggalkan sholat dulu, itu boleh. Itu boleh. Bukan bermakna kalau begitu nanti kerjaan terbang ke lain. Mau fotokopinya nanti keburu tutup, rental tutup semua, tinggal titik kan gitu. Bisa saja kalau andai kata perkara itu perkara yang mengganggu, karena andai kata dituruti setelah i itu di titik, ternyata apa? Butuh koma, iya. Setelah koma butuh kata setelahnya. Itu biasanya begitu. Sebagian hadis dalam praktek, ini kita perlu mempelajari para ulama dalam praktek kesehariannya. Ketika membuat rumah, kemudian membutuhkan paku itu diketok pakai palu, misalnya bingkai atau pintu atau jendela. Ketika paku dihitung mungkin membutuhkan 10 paku, diketok 1, masih ada 9. Andai kata setelah berjalan 9 ternyata harus memanggil dirinya untuk sholat, tinggalkan walaupun kurang 1. Karena kalau kadang dituruti satu ketok ternyata bengkok, butuh apa lah untuk mencatut. Ternyata pokoknya habis, nanggung kan ya, pergi dulu beli. Terus begitu kadang apa? Berjalan. Akhirnya jadi apa? Setelah pergi ke masjid orang sudah pulang semua. Gara-gara mungkin satu apa? Pukulan. Ketika seorang ingin memasang sebuah apa? Paku. Nah, kehidupan semacam ini bagi seorang kadang-kadang membutuhkan kepada apa? Juhud. Kesungguhan dalam ibadah itu membutuhkan kepada kesungguhan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa seorang mukmin yang dikatakan al-mukmin qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mukmin al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, maka beliau menyatakan ihris ala ma yanfa'u, berantusiaslah, beri motivasi kehidupan ini kepada yang bermanfaat, baik urusan dunia maupun akhirat. Tapi rata-rata kita ini kalau disuruh antusias dalam urusan apa? Urusan dunia. Tapi kalau di dalam urusan akhirat itu urusannya belum nyata. Maka sampai-sampai orang-orang itu berfilsafat biji jagung yang nyata-nyata itu jagung lebih bagus ketimbang emas yang hanya apa? Kata morgana. Tapi hanya dijanjikan. Nanti kamu dapat emas. Kapan? Kelak di hari akhirat. Gitu katanya. Pilih mana? Emas hanya angan-angan dengan biji jagung atau biji. Ya orang kadang mengambil biji jagung tadi yang masih apa? Nyata. Maka Ibnu Qayyim membantah. Andai kata yang dibandingkan itu memang sama, boleh seorang memilih biji jagung dengan biji emas. Perihalnya, kalau seorang dalam posisi memang kenyataan dan dalam posisi di situ ada nilai pembandingnya, orang akan lari kepada biji emas kan begitu. Nah, sekarang urusan dunia dan akhirat, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, di sana tidak ada pembanding sama sekali antara urusan dunia dengan urusan apa? Akhirat. Kalau kita mau jujur membaca baik ayat atau hadis, dunia dengan akhirat itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, dibandingkan. Akhirat segala-galanya. Kita kembali kepada hadis tadi bahwa kalau Rasul di sini menyatakan la yaqbalullahu salata bighairi tahurin, Allah tidak menerima salat seorang tanpa bersuci, yaitu tidak sah. Adapun dalam perihal hadis yang menyebutkan Allah tidak menerima salat seorang yang mendatangi dukun atau tukang ramal selama 40 hari, maka maknanya apa? Mujzi, sah salatnya, tetapi apa? Tidak diberikan apa? As-sawab, tidak mendapatkan pahala. Dari situ bukan bermakna kemudian ketika seorang taubat dari kesalahan dan mendapatkan peringatan terhadap hadis tadi, bukan bermakna kemudian seorang istirahat tidak sholat. Dia sholat namun mendapatkan hukuman, yaitu mendapatkan hukuman karena sebab seorang mendatangi
dukun atau tukang ramal. Ini bahaya. Tetapi kalau mendatangi dukun atau tukang ramal, misalnya untuk mengingatkan, ini boleh. Boleh. Nah, selama untuk menegakkan hujjah, disampaikan, dinasihati. Tapi kalau menanyakan perihal sesuatu, misalnya kehilangan atau hal yang lain, dan membenarkan apa yang diucapkan, ini yang menyebabkan tentang di mana seorang akan mendapatkan satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tsumma qala rahimahullah wa taharatu naw'an. Bersuci itu ada dua. Ahaduhuma at-taharatu bil ma'i, bersuci dengan air, wa huwal aslu, bersuci dengan air, dan itulah perkara yang asal. Qala fa kullu ma nazala minas sama', semua yang turun dari langit yang disilangkan dengan ma'ul matar atau air hujan, atau naba'a minal ard atau kharaja minal ard, atau yang keluar dari bumi yang disebut dengan mata air, sungai, kali, fa huwa tahurun, semuanya suci dan mensucikan. Yutahhiru minal ahdath wal akhbath, membersihkan, mensucikan baik hadas maupun khabath. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in zahirin, meskipun ada perubahan warna, bau, rasa, tetapi perubahan tadi oleh sesuatu yang suci, oleh sesuatu yang suci, yaitu tidak najis. Misalnya air yang keruh, atau air yang lama diam, kadang turun dedaunan, ya, menjadi apa? Warna kuning atau yang lain. Atau dari sisi bau atau rasa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjihu syai'un. Air itu asalnya suci dan mensucikan dan tidak menajiskan apapun. Rawahu Ahlus Sunan wa huwa sahihun. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, dan hadis ini sahih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu suci dan tidak menajiskan apapun. Adapun tambahan illa ma taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahirin, atau kecuali kalau di sana terjadi perubahan pada warna, bau dan rasa, itu tambahan yang lemah. Hadis dengan tambahan bahwa air itu asalnya suci dan mensucikan, kecuali ada perubahan makna pada hadis, kecuali ada perubahan pada bau, pada warna, pada rasa. Dengan tambahan ini riwayatnya apa? Lemah. Terus kesimpulannya bagaimana kalau kita mendapatkan riwayat yang lemah? Jadi buang, iya, begitu, tidak dipakai. Hadisnya lemah, boleh dipakai tidak? Tidak. Asalnya demikian. Tapi para ulama sepakat, para ulama ijma, para ulama sepakat bahwa termasuk untuk mengenali air, dia itu telah terjadi perubahan apa tidak, itu dengan salah satu sifat yang ada, sifat perubahan pada air, warna, bau dan apa? Rasa. Dengan catatan yang merubah ialah sesuatu yang najis. Dengan catatan yang merubah sesuatu yang apa? Najis. Jadi ternyata dipakai. Ternyata para ulama walaupun melemahkan hadis ini, tapi para ulama sepakat bahwa air itu dikatakan asalnya dia suci dan mensucikan. Mereka punya kaidah, kecuali ada perubahan pada apa? Warnanya, atau pada baunya, atau pada rasanya, dan yang merubah oleh sesuatu yang najis. Tsumma qala fa idza taghayyara ahadu awsafihi, kemudian kalau pada air tadi terjadi perubahan salah satu sifatnya, binajasatin, oleh sesuatu yang menajiskan. Jadi kalau air itu terjadi perubahan salah satu sifatnya. Sifat air tadi apa?
Lihat baunya, lihat sisi warnanya, lihat dari sisi apa rasa. Kalau ada sesuatu yang mencampuri dan dari yang najis, maka air ini ketika mengalami perubahan, bahwa najisun, air tadi najis. Air tadi menjadi apa? Najis. Yajibu ijtinabuh, wajib seorang untuk apa? Tidak memakainya. Wajib seorang untuk tidak memakai untuk taharah, untuk bersuci. Wal aslu fil asya'i, kemudian beliau memberikan faedah masalah yang berikutnya atau masalah yang ke-12. Wal aslu fil asya'i, asal mula dalam segala sesuatu, dalam segala hal adalah at-taharatu, suci, wal ibahatu, dan mubah. Ini kaidah yang dibangun oleh para ulama. Asal mula dalam segala hal, dalam segala sesuatu itu apa? At-taharatu wal ibahah. Suci dan mubah. Beda dalam ibadah. Beda dalam urusan ibadah. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Kalau dalam ibadah, asal dalam ibadah itu terlarang. Bedakan antara kaidah ini ya. Al-aslu fil asya, asal dalam segala sesuatu. Selain ibadah di sini, masalah makanan, minuman, pakaian, apa saja yang ada itu apa? Taharah, suci. Yang kedua apa? Ibah, mubah. Artinya boleh. Kecuali datang keterangan bahwa ini najis, kecuali datang bahwa ini muharram. Mana saja yang datang diharamkan, maka itulah yang haram. Tapi jangan kemudian kelewatan. Paham? Dengan kaidah ini jangan sampai kelewatan. Kelewatannya bagaimana? Pura-pura mengkaji Al-Quran. Mari kaum muslimin, kita ini kan orang muslim. Kita apa? Al-Quran. Kita apa? Al-Quran. Kaum muslimin kenal tidak hadis? Katanya begitu. Kenal. Hadis itu apa maknanya? Ya ucapan Rasulullah, perbuatan beliau, takrir beliau. Terus sampainya kepada kita. Ini para ulama berselisih tidak? Iya. Ada kadang-kadang ada yang mengatakan yang dhaif, kan begitu ya. Ada yang sahih, ada yang batil, ada yang mungkar. Demikian pula, ada yang palsu. Bahkan ada yang palsu, maknanya dibuat-buat, disandarkan kepada Allah, tapi dibuat-buat. Yang membuat siapa? Manusia. Diada-adakan. Terus bagaimana daripada bingung, karena hadis mungkin ada yang dhaif, ada yang sahih, kita tinggal saja hadis itu. Terus kita bagaimana? Kita pelajari yang aslinya, Al-Quran. Tidak perlu memakai apa? Hadis, daripada bingung. Disimpulkan. Kalau begitu kita masuk sekarang dalam pembahasan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Pinternya dalam apa? Mengambil hati orang. Karena semuanya manusia itu dalam bermuamalah ialah bagaimana diambil hatinya, diambil kesenangannya. Kalau sudah senang, hati-hati. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu, kalau cintanya itu sudah membabi buta katanya, itu apa? Membuat kamu apa? Buta. Demikian pula membuat seorang dalam kondisi yaitu apa saja yang dijalani selama untuk mewujudkan cintanya akan dilakukan. Ya tidak? Apa saja yang dilakukan, apa saja yang capai untuk mendapatkan cintanya tadi akan dilakukan. Membuat seorang membabi buta. Tidak kenal aturan. Tidak mengenal apa? Aturan. Nah kemudian ketika digiring, mari kita baca hal apa saja yang diharamkan. Allah mengharamkan masalah maidah, masalah daging apa? Yang dikatakan telah menjadi bangkai. Daging tapi dia bangkai. Yang dengan tidak disembelih atau disembelih tetapi dengan tanpa mengucapkan apa? Bismillah, begitu. Allah mengharamkan
masalah damul masfuh, darah yang sudah apa? Dikucurkan di sembelihan. Ini banyak karena sayang kan darah, apalagi sapi gemuknya mungkin kalau ditimbang sampai 1 ton, bukan 1 kintal. Ini darahnya kira-kira berapa bayangannya? 1 ember. Anggapannya kan tidak jauh berbeda dengan hati, ya. Tampung. Jadi penyedap rasa, bahkan pada sebagian menjadi konsumsi khusus. Apa bahasanya kalau ini? Sareh ya? Oh, saren. Saren. Nah, kadang dibekukan terus digoreng. Nah, demikian pula ada pula menggiring tentang masalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada walahmul khinzir, daging babi. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Terus kira-kira kalau masalah anjing disebut tidak dalam Al-Quran? Tidak ada. Dicari dari mulai Al-Fatihah sampai apa? Sampai Anas, tidak ada. Tapi barang siapa yang mampu mempelajari tafsir Al-Quran, sesungguhnya ada. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Rasul mengharamkan kan begitu ya. Wa ma atakum Rasul fakhudhu. Apa yang dibawa Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan. Mana mengatakan bahwa masalah daging anjing ini bukan perkara yang diharamkan? Iya, katanya dalam Al-Quran tidak ada. Betul. Ketika Anda mungkin membongkar satu-satu, lafaz seperti itu tidak ada. Barang siapa yang paham tentang tafsir Al-Quran, bahwa tafsir Al-Quran tidak cukup kemudian dengan memahami apa yang ada pada Al-Quran itu sendiri, kita membutuhkan kepada apa yang terkandung pada maknanya. Apa yang terkandung pada maknanya. Jadi jangan kemudian mensikapi Al-Quran ini, sikapnya hanya apa? Istilahnya apa ya dalam bahasa kita ini? Pura-pura pintar, tapi kemintar, ya. Sampai-sampai sebagian orang itu ada yang menasihati, kalau Anda ingin menamai putri Anda, itu nama yang bagus, ambil dari Al-Quran, dibuka. Ketemu dengan wal munafiqat. Ini Al-Quran. Siapa namanya? Namanya saja dia munafiqah. Masya Allah, bagus dari Al-Quran kan gitu. Ini ada dari Al-Quran, munafiqah. Fasih lagi ngomongnya ya. Padahal kalau terjemahkan apa? Perempuan yang apa? Munafik. Allah musta'an. Jadi hal-hal semacam ini jangan kemudian seorang tanpa ada dasar apapun masuk kepada masalah penafsiran Al-Quran. Nah, ikhwani barakallahu fikum. Jadi kita kembali menganggap bahwa apa yang tidak ada pada Al-Quran itu seolah-olah tidak diharamkan. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulnya, mengambil apa yang dibawa Rasulnya. Jadi bukan asal sesuatu itu dikatakan suci dan mubah, kecuali ada hal yang mengharamkan. Tatkala tidak ada yang mengharamkan, maka apa hukumnya asalnya? Mubah. Jadi apapun sembarang dimakan. Ya, andai kata seorang mungkin ya boleh kita lazimkan bahwa sembarang yang tidak ada pada Al-Quran mereka katakan itu mubah, boleh dimakan. Ya silakan, mungkin Anda kelazimannya ya, keran-keran yang dipakai itu yang sudah rusak itu silakan Anda makan, kan mubah. Dengan mengatakan perkaranya seorang yaitu tidak ada apapun yang ada pada lafaz dalam Al-Quran tentang pengharamannya. Kemudian kembali kepada makna ibadah, wal aslu fil ibadati al-man'u. Kalau dalam ibadah itu dilarang melakukan sampai datang dalil apa yang membolehkan. Sampai datang dalil yang membolehkan. Contoh, kalau orang itu mau ibadah, mau sholat, asalnya bagaimana? Sebelum apa-apa, dia bagaimana? Kan duduk, ya duduk. Karena ada perintah yang namanya sholat, rukun sholat ialah berdiri, maka orang sholat dengan cara apa? Berdiri. Asalnya bagaimana berdiri itu? Cak pinggang atau begini atau bagaimana? Tidak, diatur, masukkan begitu.
masuk. Bahwa yang namanya orang sholat miftahu apa? At-takbir. Ternyata dibuka dengan apa? At-takbir. Bagaimana caranya? Apakah begini kan begitu? Apa begini takbirnya? Ini bukan olahraga kan begitu. Tapi ada caranya. Jelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah takbir. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Haddu mankibai, sejajar dengan apa? Bahu. Setara dengan apa? Bahu. Atau haddu syahmat udunai, setara dengan daun apa? Telinga. Nah, mungkin karena terbatasnya ilmu kita, akhirnya kita saling vonis-memonis, saling memvonis. Ya kalian kalau sholat kok sampai di bahu saja. Saya itu pernah mendapatkan sampai dekat dengan telinga. Dulu belajar di mana? Guru saya itu sepertinya dari pondok-pondok NU. Berarti ini ajaran NU ya. Kalau begini berarti Muhammadiyah kan begitu. Kalau mengatakan. Ya sudah, akhirnya sampai seorang menjadi ciri khas. Kalau mengangkat tangan dalam takbir setelah dengan bahu dikatakan itu jelas apa? Muhammadiyah. Demikian pula dalam masalah apa? Tidak menjaharkan basmalah. Tidak menjaharkan apa? Basmalah. Dibaca tapi tidak dijaharkan. Dikatakan oh ini kelompok apa? Muhammadiyah lagi. Sampai sebagian tidak mau sholat di belakang orang yang tidak menjaharkan apa? Basmalah. Karena dikatakan barang siapa yang tidak membaca basmalah katanya begitu, maka batal sholatnya. Karena dia termasuk Al-Fatihah. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah batal sholatnya. Tidak sah sholatnya, kan begitu urutannya. Perlu dipahamkan bahwa kita ini bukan tidak membaca, tetapi melirihkan, sir, tidak menjaharkan. Dan sekian banyak urusan-urusan yang dalam hal ini perlu kita pahami. Asal ibadah ialah apa? Terlarang kecuali datang dalil yang menganjurkan. Datang dalil yang apa? Menganjurkan. Oleh karenanya kalau dalam ibadah itu asalnya ialah terlarang membuat satu gerakan kecuali gerakan yang dianjurkan. Dari situlah para ulama dalam menafsirkan tentang ayat-ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, beruntung orang-orang yang mereka mukmin, orang-orang yang apabila salatnya menjalankan dengan kekhusyuan. Sebagian sahabat menyebutkan tentang tafsirnya an-nadru ila mawdi'us sujud, memandang ke tempat di mana dia sujud. Walaupun boleh memandang ke depannya, tapi yang dilarang ialah memandang ke mana? Ke atas. Salat. Allahu Akbar, lihat. Lotengnya bagus juga ya. Siapa yang buatin kan begitu? Tidak boleh pandangan ke atas, ke depan boleh, atau ke arah apa? Sujud, yang membuat seorang apa? Tidak terbiak hatinya. Karena seorang itu kalau duduk atau berdiri melakukan sesuatu, ini banyak jasadnya ada, wujudnya ada, tapi hatinya kemana-mana. Allahu Akbar. Masuk kan gitu ya? Masuk. Ada yang di tempat kuliahnya, ada yang di kantornya, ada yang di pasar, ada yang di mana kan, ada yang di rumah. Andai kata mungkin tidak terbimbing oleh imam, maka seorang mungkin sering terjadi kelupaan. Ini sudah berapa rakaat ini? Iya. Syaitan menggoda. Nah kemudian ketika seorang dalam makna khusyuk disebutkan pula termasuk perihal yang di situ menciptakan kepada kondisi atau keadaan yang seorang bisa melaksanakan kepada khusyuk. Di samping tadi itu memandang atau meletakkan pandangan, mengarahkan pandangan kepada maudhu sujud, ialah seorang dalam kondisi tidak banyak melakukan gerakan. Tidak banyak melakukan apa? Gerakan. Karena sebagian itu kalau sholat seperti main gitar, baru gini-gini. Pokoknya karena kebiasaan. Iya. Sholat sambil dudukkan songkok ini kurang pas, sini lagi, belakang, depan, maju kan begitu ya. Atau kadang-kadang dengan imamahnya
dibalut kayak kurang pas. Sholat ini di sholat, dimiringkan, dikanankan, dikirikan. Baju lihat kancingnya kurang pas, gini. Almuhim. Jadi ketika sholat, posisinya gerakannya luar biasa. Jadi termasuk mengurangi nilai khusyuk ialah karena banyaknya apa? Gerakan. Gatal sana, gatal sini. Ya, sampai tetangganya atau saya ini orang ini mau sholat, mau garuk-garuk kan begitu. Nah, jadi termasuk perihal menciptakan kepada kekhusyuan ialah mengurangi kepada gerakan jika memerlukan diperbolehkan. Salah satu kisah ini sebagian ulama ialah Imam Bukhari ketika sholat itu disengat sama lebah, sebagian mengatakan sampai 7 sengatan dalam kondisi tidak berkemih. Kita bukan lebah ya, baru lalat sudah nyamuk sudah begini kan begitu. Musir. Ini 7 sengatan tidak membuat beliau berubah. Sampai orang heran. Bukan bermakna uji coba, pulang tes dulu kekhusyuan yang mana dari lebah. Anda kualitasnya bukan seperti Imam Bukhari ya. Sengatan sekali sudah kurang ajar ini. Ya, dikejar. Artinya apa? Lupa sholatnya. Karena dendam, lebah itu dikejar kemana-mana. Diriwayatkan pula tentang kondisi sholatnya seorang, yaitu ketika sholat seolah-olah seperti apa tonggak, tidak berkemih. Dia menunjukkan kepada apa? Perhatiannya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disalahkan. Artinya jangan kemudian kita itu menyalahkan teori sholat. Jangan pula kita katakan salah Islam mengajarkan sholat, tapi salahkan pribadi kita. Kenapa tatkala sholat sekian banyak urusan-urusan itu tidak juga apa? Tidak pernah beres. Demikian pula sekian banyak perihal, sekian banyak hal terjadi di situ, perihalnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ada nilai lebihnya, mencegah perbuatan seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa? Apa sebabnya? Umumnya bagi kita, manakala sudah Allahu Akbar, itu melihat dulu imamnya ini paling-paling nanti yang dibaca panjang. Aduh, bahaya ini. Kehilangan antrian atau kehilangan ini, kehilangan itu kan. Atau kadang seorang mau sholat untuk maju, untuk masuk melaksanakan sholat dalam kondisi ketidaktentraman, mengerjakan sekian banyak urusan-urusan yang tadi terbananggung. Akhirnya ketika sholat yang menjadi motivasi ialah bagaimana cepat selesainya. Padahal Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai apa? Perihal yang Allah anugerahkan. Waju'ilat qurratu aini apa? Fi sholat. Dijadikan sholat terhadap diriku itu menjadi apa? Menjadi penyejuk hati. Menjadi penyejuk hati. Ketentraman. Kalau kita rasa-rasa keresahan, ya. Ini enggak? Kan bingung kalau sudah suruh sholat tuh bingung. Apalagi kalau kita dikejar-kejar dengan sekian banyak urusan-urusan yang sesungguhnya perkara itu kalau kita mau jujur, urusan yang akan kita jadikan hasilnya kepada urusan duniawi. Maka mari dalam hal ini, di samping kita mempelajari tentang tata caranya, kita juga mempelajari bagaimana menenteramkan hati. Bahwa sholat itu ukurannya bukan hanya bagaimana cara yang betul, saya membutuhkan kepada keikhlasan, membutuhkan supaya sholat tadi menjadi betul-betul sebagai pelipur lara kita, penyejuk hati kita, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sahabat menyatakan, saya tahu kapan Allah ingat saya. Iya.
Saya tahu persis kapan Allah Subhanahu wa taala mengingat hambanya. Kapan itu? Fazkuruni azkurkum. Kalau kalian mengingat aku, kata Allah Jalla wa ala, pasti aku akan mengingat apa? Dan kapan mengingat Allah itu? Ialah dengan cara waktu-waktu salat tadi. Kalau seorang tidak ingat dengan salat, bagaimana akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seorang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendambakan dan menginginkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pelajaran yang kemarin juga telah kita sampaikan tentang pembagian at-taharah. Di situ disebutkan oleh muallif yaitu Syekh Sa'di bahwa bersuci atau taharah terbagi dua. Taharah bil ma, itu kalau ditinju, dengan apa kita bersuci? Dengan air. Itu merupakan asal dalam pembahasan apa? Taharah. Kadang dengan apa? Tayammum. Kadang dengan tayammum. Dan di sana ada ucapan yaitu Syekh Utsaimin dalam perihal makna pembagian at-taharah ini, supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh para ulama dalam sebagian pembagian-pembagian yang mereka sebutkan. Dan pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah dalam kitab atau salah satu syarah beliau terhadap Kutubul Fiqh, yaitu diantaranya Syarah Bulughul Maram. Syekh Utsaimin memiliki syarah, yaitu penjabaran terhadap kitab Bulughul Maram yang beliau berikan judul dengan Fath bil Jalali wal Ikram. Pada kitab Taharah beliau sebutkan at-taharatu naw'an. Taharah itu terbagi dua. Taharah itu terbagi dua. Bersuci terbagi dua. Yang pertama taharatun ma'nawiyah. Taharah secara ma'nawi. Kemudian yang kedua taharatun hissiyah. Taharah secara hissi. Ma'nawi atau yang diistilahkan kepada mensucikan batin. Kemudian yang kedua mensucikan secara hissi atau secara lahir, yaitu batiniyah dan lahiriah, atau lahiriah dan batiniyah. Adapun yang secara maknawi, at-taharatu minasyirik, membersihkan dari kesyirikan. Bahkan ini asas dasar sebelum seorang beranjak membersihkan masalah jasadnya dari wudu, mandi atau dari najis, itu yang pertama perlu diperhatikan membersihkan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah seorang yang ada apa? Amal kesyirikannya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau membersihkan min kulli khuluqin radilin, dari akhlak yang rendah, akhlak yang buruk seperti hasad, dengki. Ini harus dibersihkan. Jadi kalau orang tiap hari misalnya takbir Allahu Akbar, salat subuh bersama imam, salat zuhur bersama imam, salat asar bersama imam, salat isya bersama imam, atau maghrib bersama imam, isyanya bersama imam, menyangka bahwa lebih-lebih pernah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih pernah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman, barang siapa yang mampu salat 40 hari, wa adrakal imam at-takbiratul ihram, dan dia menjumpai, mendapati imam dalam kondisi takbiratul ihramnya selama 40 hari, kutibat lahu bara'atan, akan dicatat baginya dua hal yang membebaskan diri. Bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Dibebaskan dari penyakit nifaq dan dibebaskan dari jilatan api neraka. Orang mengira kalau sudah khuruj 40 hari, iya, itu mesti bisa sholat berjamaah.
di masjid. Menyangka kalau sudah keluar 40 hari itu pulang apa? Bebas dari neraka, bebas dari penyakit apa? Nifaq. Belum tentu ya, akhi. Belum tentu. Banyak di antara kita dalam melakukan kehidupan ini pada prakteknya. Apakah orang yang mereka itu bersaing dalam perdagangan? Lebih-lebih perdagangan persaingannya antar salafiyin. Kalau orang awam itu kadang-kadang malah dalam bersaing itu apa? Wajar, enak gitu. Ya biasa, jual beli ini murah, ini mahal, biasa. Tapi kalau sudah ngaji terus bersaing dalam dagang, ini biasanya apa? Perseteruannya tambah kencang, iya. Kadang salam pun tidak, senyum pun tidak. Kenapa ya sih? Nggak tahu urusannya. Karena bersaing dalam apa? Perdagangan. Apa yang muncul? Kan kedengkian, iya. Nah kalau kemudian sholat, hati kita dalam kondisi dengki, hasad itu semakin apa? Semakin subur. Sementara kita diperintahkan untuk membersihkan dalam hal ini. Bukankah kemudian perkara-perkara yang selama ini kita kerjakan mempengaruhi, itu amal-amal soleh yang kita kerjakan akan dipengaruhi kualitasnya. Nah, maka sesungguhnya membersihkan yang harus kita utamakan ialah membersihkan masalah penyakit hati atau perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang orang-orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Enggak boleh salaman. Ada orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, misalnya pulang bapaknya dalam kondisi masih musyrik. Dipegang sama bapaknya, terus dihempaskan bapaknya tadi. Tapi kenapa bapak masih najis? Karena bapak musyrik. Jadi sungguhnya pemahaman makna musyrik itu najis ialah najis apa? Najis i'tifat mereka, najis i'tifatnya kotor. Demikian pula taharah yang kedua hissiyah. Taharah ditinjau dari sisi apa? Yang lahir. Wa huwa minal ahdathi wal anjasi. Mensucikan dari hadas yang meliputi hadas akbar dan asghar, besar maupun yang kecil, maupun anjas maupun najis. Kemudian perbedaan antara membersihkan dari hadas dan najis. Kalau membersihkan hadas, alladhi alaihi hadatsun laisa yutahhir mahal al-hadath. Jadi seorang yang apabila mendapatkan hadas seperti apa? Buang air besar atau buang air kecil, kemudian sebagai pembatal wudu dan yang lain, maka kalau fungsinya ketika dia itu hadas, seorang dalam kondisi hadas, maka bukan membersihkan tempat-tempat yang terkena najis. Namun ada cara tersendiri. Lakin yutahhir a'dha lam yusibhal hadas. Tapi dengan cara seorang membersihkan tempat-tempat yang tidak terkena najis, seperti wudu, membasuh muka. Kena najis tidak muka kita? Tidak. Jadi jawaban bahwasanya kaum muslimin ketika hadas, misalnya buang air besar atau buang air kecil atau buang angin, ternyata ketika perintah untuk mensucikan diri dari hadas, itu bukan tempat-tempat yang terkena kotoran yang kemudian dia bersihkan. Kalau konteksnya apa? Membersihkan apa? Hadas. Tapi disuruh membersihkan apa? Tempat yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai anggota wudu, muka, tangan, kan begitu. Kaki, mengusap kepala. Adapun kalau perkara membersihkan najis,
yaitu taharah minan najasah, an yaghtasil al-insan ma talawwatha min badanihi aw thawbihi bi najasatin. Tapi kalau seorang konteksnya disuruh membersihkan najis, seorang membersihkan apakah badannya ataukah pakaiannya yang terkena najis. Misalnya tangan kita terkena air kencing. Air kencing kan najis atau kotoran manusia. Maka bagaimana? Kalau tangan kita yang kena, yang dibasuh apanya? Kita usap kepala kita, kita cuci muka kita, tempat yang terkena apa? Najis. Itu makna membersihkan apa? Najis. Makna membersihkan najis. Bersuci tinjauannya kepada membersihkan apa? Najis. Perbedaan antara keduanya, perbedaan antara membersihkan hadas dan membersihkan najis. Kalau membersihkan hadas butuh niat. Kalau bersuci yang tinjaunya hadas, membersihkan hadas, wudu, mandi, itu butuh apa? Niat. Seorang junub, misalnya mimpi atau karena yang lain, mandi, dia kuras bak, jebur gitu ya. Tanpa niat untuk apa? Mengangkat hadasnya tadi. Sah tidak? Hanya untuk bersih. Hanya untuk apa? Bersih. Sah tidak? Tidak sah. Karena dia tidak meniatkan untuk apa? Mengangkat hadas. Seorang junub lari kencang, ada kolam, jebur gitu. Sah dia untuk kemudian mengangkat hadas? Tidak, karena dia tidak niatkan. Bahkan mungkin andai kata niatkan, ada kolam di depannya, saya mau menjebur, niat, ini mau mandi apa? Mandi junub, jebur kepala duluan. Ya, dengan gaya terserah, kepala duluan, kaki duluan, atau punggung duluan, atau perut duluan, kan begitu. Ini dikatakan bisa saja ketika inrima, mencelupkan ketika rata, telah sah mengguyur tadi, kalau dia meniatkan. Tapi orang kehilangan apa? Keutamaan. Bagaimana yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan antara mensucikan yang sifatnya hadas dengan najis. Kalau hadas, membersihkan hadas membutuhkan apa tadi? Niat. Mau wudu membutuhkan niat. Mau mandi demikian. Tapi bukan bermakna nawaitu al-wudu'a li raf'il hadathi al-asghari lillahi ta'ala, tidak begitu. Karena kalau demikian orang kadang-kadang disuruh, Pak, wudu dulu, Pak. Aduh, saya nggak tahu niatnya bagaimana. Wudu saja, Pak. Orang bilang kalau mau wudu itu ada nawaitu itu bagaimana itu? Ya. Yang mengajari juga mungkin nggak paham bahasa Arabnya, mungkin juga ya sudahlah, biasa begitu. Wah, nggak sah kalau tanpa niat. Betul, kalau tanpa niat tidak sah. Tapi apakah niat dengan tadi pengucapan nawaitu wa nawaitu? Sebagian diajak untuk sholat apa? Jenazah. Mari, ini ada jenazah. Kita sama-sama, semakin banyak yang menyolati, lebih-lebih orang-orang yang mentauhidkan Allah akan memberikan syafaat bagi yang meninggalkan begitu. Wah, kita belum tahu niatnya, bagaimana niat sholat jenazah, kan begitu. Iya. Jangan sampai mungkin nawaitu apa? Sholli al-janazah raka'atain ini. 2 rakaat. Allahu Akbar. Atau arba'u raka'atin. Pada arba'u apa? Takbirat. Arba'u raka'atin. Allahu Akbar. Ada ruku, ada sujud. Kembali lagi ada ruku, ada sujud. Kenapa orang ini salat jenazah kok ada rukunya, ada sujudnya? Aneh kan? Nah, jadi kadang orang terbingungkan dengan hal itu, padahal tidak demikian. Ketika orang dalam kondisi membasuh anggota wudunya dan meniatkan perkara itu untuk salat, telah meniatkan bahwa dia akan apa? Berwudu. Adapun dalam masalah mensucikan dari najis, itu tidak butuh niat. Misalnya bajunya terkena kencing anaknya misalnya, atau terkena kotoran anaknya. Bismillah, nawaitu husli taubi. Saya niatkan untuk mencuci pakaian saya yang kena apa? Kencing atau kena kotoran. Bismillah. Meniatkan. Kalau tidak niat tidak sah, tidak. Beda. Paham ya? Kalau masalah mengangkat hadas tadi, mensucikan dari hadas membutuhkan apa? Niat. Kalau masalah membersihkan najis, tidak membutuhkan kepada niat. Itu perbedaan
antara apa yang tadi disebutkan tentang taharah ma'nawiyah dengan taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah kepada masalah taharah, titik tekannya membersihkan tentang penyakit-penyakit yang ada pada hati, kesyirikan. Adapun hissiyah yang lahiriah kepada hadas maupun najas, hadas maupun najas, yang hadas ataupun yang najis. Perbedaan dalam membersihkan terhadap hadas itu membutuhkan pada niat. Adapun najis di situ tidak memerlukan konteks, yaitu niat padanya. Nah, baik. Insyaallah akan dilanjut Abdul Haq. Nah, jadi sampai di sini pelajaran fikih yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi pelajaran bagi kita, dan nanti insyaallah mungkin tentang perihal yang terkait dengan masalah-masalah teknis pelajaran yang ada di Al-Hasanah ini, terkhusus mungkin yang Ahad, jadi mungkin pada akhir sebelum penutupan akan disampaikan panitia, karena seperti apa yang pernah kita sampaikan kemarin bahwa kita akan memulai tentang pelajaran ruwah. Ternyata gurunya datang jam 8 menunggu sampai jam 9, masjid belum ada siapa-siapa. Jadi ya alhamdulillah ya Allah mengajari kepada kita untuk senantiasa sabar. Jadi memang harus menyabari. Tapi ikhwah juga harus sabar. Artinya sabar bahwa ternyata untuk datang pagi-pagi itu juga apa? Membutuhkan kesabaran dia. Sabar untuk datang lebih pagi. Nah, baik, jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi.